Elizabeth Bathory adalah bangsawan paling kejam di dunia. Bahkan saking kejamnya, ia dinobatkan dalam Guinness World Book of Record sebagai wanita dengan korban terbanyak di dunia. Telah tercatat dalam 25 tahun saja, ia sudah menghabisi nyawa sedikitnya 650 orang. Elizabeth Bathory lahir pada 7 Agustus 1560, merupakan keturunan seorang bangsawan Hungaria. Ayah dan ibunya merupakan keturunan yang sama dari klan keluarga Bathory. Ya, mereka menjalani hubungan pernikahan sedara. Akibat hubungan orang tuanya, sejak lahir Elizabeth menderita epilepsi. Pada saat itu, penderita epilepsi dipercaya bisa sembuh dengan menaruh darah orang yang tidak terkena epilepsi ke bibir atau juga dicampur ke makanan ke penderita epilepsi. Dari sini timbullah spekulasi bahwa yang terjadi tersebut karena untuk menyembuhkan penyakit Elizabeth Bathory. Selain epilepsi, Elizabeth juga memiliki gangguan bipolar, yaitu perubahan mood yang sangat ekstrim. Ia seringkali berubah perasaannya, tiba-tiba gembira, tiba-tiba marah, dan sebaliknya. Ketidakstabilan pribadi Elizabeth bertambah serius karena ditunjang juga oleh pola pengasuhan yang keliru dari orang tuanya. Misalnya, ketika berusia 6 tahun, ia sudah dipertontonkan hal yang mengerikan, di mana ia menyaksikan langsung hukuman terpidana mati. Ditambah lagi, Elizabeth harus berada di lingkungan keluarga yang buruk. Alih-alih patut menjadi panutan rakyat, tak semua anggota keluarga Bathory berperilaku membanggakan. Di balik nama besarnya, keluarga Bathory juga menyimpan sisi gelap. Salah satu paman Elizabeth adalah penganut satanisme atau semacam penyembahan setan. Sementara itu, sepupu Elizabeth juga memiliki kelainan jiwa dan mempunyai hobi menyimpang. Saat usia 11 tahun, Elizabeth Bathory dijodohkan dengan Conference Nadasdi, yaitu seorang keturunan bangsawan juga. Mereka menikah pada 8 Mei 1575. Walaupun mereka sama-sama keturunan keluarga bangsawan, namun derajat keluarga Bathory lebih tinggi dari suaminya, sehingga Elizabeth tidak memakai nama marga suaminya. Justru suaminya yang lebih berambisi mencantumkan nama keluarga Bathory. Walaupun demikian, hal itu memang sesuatu yang wajar, sebab pernikahan mereka dari awal dilandasi kepentingan politik. Dari pernikahan tersebut, Elizabeth memperoleh mahar pernikahan berupa istana megah yang bernama Kastil Catestis yang berdiri kokoh menjulang di atas bukit. Setelah menikah, pasangan bangsawan ini lebih sering menghabiskan hubungan jarak jauh. Ferenc Nadasdi Bathory merupakan seorang petarung sejati yang terobsesi dengan peperangan dan sangat berhasrat dengan nama besar. Dengan alasan tersebut, Ferenc Nadasdi seringkali meninggalkan istrinya, hingga akhirnya Elizabeth Bathory melahirkan anak pertamanya 10 tahun kemudian pada tahun 1585, di mana anak tersebut diberi nama Anna Nadasdi. Dan setelah itu Elizabeth melahirkan 4 anak lainnya. Kemudian pada tanggal 4 Januari 1604, Ferenc Nadasdi Bathory meninggal dunia di usia yang ke-41 tahun. Tidak diketahui pasti alasan kematiannya. Namun sebelumnya ia pernah mengidap infeksi parah pada kakinya akibat luka setelah berperang yang bertahun-tahun tidak ditangani dengan serius. Dan Ferenc Nadasdi juga pernah menderita lumpuh dan hanya bisa terbaring di tempat tidur di tahun-tahun terakhirnya hingga ajal menjemput. Setelah Ferenc Nadasdi meninggal, seluruh harta kekayaannya jatuh ke tangan Elizabeth Bathory dan kelima anaknya, dan Nadasdi pun dimakamkan di pemakaman keluarganya. Meninggalnya Ferenc
Ferenc Nadasdi adalah kesedihan sekaligus kebahagiaan bagi Elizabeth Bathory. Sebelumnya, selama Ferenc Nadasdi masih hidup, Elizabeth merasa kesepian karena sering ditinggal berpergian. Selama itu, ia mulai melakukan hal tak lazim. Ia mencoba memuaskan hasratnya dengan pelayan-pelayan muda. Hal tersebut ia lakukan karena hasutan pelayannya yang bernama Dorothy Sanchez atau dipanggil Dorka. Dorka dikenal masyarakat sebagai wanita petani yang memiliki kekuatan sihir, dan diketahui juga Elizabeth Bathory memang mempunyai kelainan di mana ia mencapai kepuasan saat menyakiti dan disakiti pasangannya. Selain itu, semakin usia dia bertambah, Elizabeth berubah menjadi sosok yang narsis. Ia suka berjam-jam bercermin mengagumi kecantikannya. Ia juga memiliki kebiasaan mengganti busana 5 atau 6 kali dalam sehari. Hingga akhirnya Dorka menghasutnya lagi dengan memperkenalkan ilmu untuk mempercantik diri, yaitu dengan menumbalkan darah gadis perawan. Awalnya Elizabeth Bathory tak mempercayainya. Namun pada suatu hari ada kejadian di mana seorang pelayan wanita sedang menyisir rambut Elizabeth. Tiba-tiba tak sengaja pelayan itu menarik rambut Elizabeth dengan kencang. Di situ Elizabeth marah besar dan menampar gadis tersebut sampai berdarah. Dan secara tak sengaja darah yang bercucuran mengenai telapak tangan Elizabeth. Di titik ini Elizabeth seolah mendapat wahyu dan mempercayai bahwa darah gadis muda itu memancarkan cahaya kemudaan. Karena sebelumnya Elizabeth terpapar ajaran satanis dan dicekoki ilmu oleh pelayannya Dorka, disitulah ia langsung melancarkan aksinya. Ia mulai menghabisi semua pelayan muda yang ada di kastilnya, dan agar targetnya lebih banyak, ia menarik gadis bangsawan dengan membuat lowongan pekerjaan di istana. Selama melakukan aksinya, ia tak hanya dibantu Dorka saja. Ada 3 pelayan kepercayaannya lain, yaitu Suster Ilona Jo, Johannes Usvari seorang pria, dan pelayan wanita bernama Anna Darfula. Bersama timnya tersebut, Elizabeth Bathory mengubah istana Kestis menjadi pusat dan setelah melakukan aksinya tersebut, barulah pada tahun 1604 suaminya meninggal dunia. Meninggalnya sang suami justru tak membuat Elizabeth tobat. Ia semakin liar tak terkendali. Ia dan dengan skala yang lebih besar dan brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah suaminya meninggal, ia merasa lebih bebas melakukan kejahatan di istananya. Sebagai tiran yang merasa berkuasa dan kebal hukum, Elizabeth Bathory melancarkan kebiadabannya kepada kaum yang dianggap lemah dan rapuh. Periode di mana Elizabeth Bathory melakukan kekejaman terbesarnya yaitu pada masa ia menjalin cinta sesama jenis dengan Anna Darfula, merupakan pelayan kepercayaannya. Berdasarkan gagasan Anna Darfula, Elizabeth memerintahkan pembuatan kandang besi yang disebut Iron Virgin untuk melengkapi koleksi peralatan menyiksanya. Iron Virgin adalah kandang besi yang dilengkapi pisau dan tombak. Pasangan ini bersama-sama berpesta dengan cara yang sangat ekstrim, mengikat budak-budak dan para pekerja dan mereka dengan alat bantu tersebut. Dan selain hasrat yang brutal, Elizabeth Bathory juga semakin berambisi dengan kecantikannya. Gadis muda yang ia rekrut sebagai pekerja diikat di atas bak mandi
Kemudian ia potong urat nadinya hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Dan dengan darah-darah gadis muda tersebut, Elizabeth berendam di dalamnya sambil menyaksikan korbannya sekarat hingga meninggal dunia. Dan juga sesekali ia meminum darah gadis itu yang ia percaya membuatnya awet muda. Setelah bertahun-tahun melakukan kejahatan, kurang lebih 25 tahun, Elizabeth Bathory akhirnya ditangkap. Kejahatannya terungkap ketika ada satu korban berhasil kabur dan mengadukannya ke pihak berwajib. Akhirnya pada 30 Desember 1610, penggeledahan pun dilakukan. Penggeledahan tersebut dipimpin oleh Georgi Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth. Setelah pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan bukti yang mengejutkan, di mana di dalam kastil ditemukan banyak mayat gadis yang bergelimpangan, dan mereka juga menemukan gadis-gadis yang masih tergantung dengan urat nadi mengeluarkan darah. Ada juga sebagian tergeletak di meja makan, dan di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran. Sementara itu ditemukan juga mayat yang sudah membusuk di bawah kastil. Setelah penggerebekan terjadi, selesailah aksi Elizabeth Bathory. Elizabeth didakwa melakukan dengan korban sedikitnya 650 gadis muda, dan akhirnya pengadilan menetapkan hukuman kepada Elizabeth dan kaki tangannya, di mana 4 pelayannya dihukum siksa dan dibakar pada tahun 1611. Sedangkan Elizabeth Bathory sebagai dalang sangat disayangkan tidak dihukum mati, melainkan hanya dikurung di dalam istana Kestis yang dindingnya ditutup sangat rapat dan hanya menyisakan lubang kecil untuk mengirim makanan. Mungkin ini tidak adil, namun pada saat itu bangsawan terhormat sekelas keluarga Bathory tidak diizinkan secara hukum untuk ditangkap dan diadili. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 21 Agustus 1614, Elizabeth Bathory ditemukan meninggal dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri. Dan setelah peristiwa mengerikan itu, selama berabad-abad nama Elizabeth Bathory dilarang disebut-sebut dalam lingkungan masyarakat Hungaria, dan istana Kestis yang menjadi saksi kekejamannya terbengkalai menjadi kastil horor. Ya, jadi seperti itu kisah Elizabeth Bathory, wanita bangsawan paling kejam di dunia. Gimana pendapat kalian tentang kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.